Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik kita ketemu lagi dengan saya ya untuk membahas mengenai materi berikutnya nih. Kemarin saya sudah ngasih tugas ya. Kita lihat kemarin materi kita untuk pertemuan kita ke depan ini yaitu tentang peluang ya. Nanti yang akan dibahas yaitu kaidah perkalian, kemudian ada notasi faktorial, ini mungkin baru ya, faktorial. Kemudian permutasi dan kombinasi, ini sebetulnya pernah di SMP ya. Kemudian peluang juga mungkin udah pernah, dan yang baru ini ada lagi binomium Newton gitu ya. Nah ini materi di peluang yang akan kita bahas nih 2 minggu ke depan ya. Kemudian kemarin ada tugas yang ini. Nah, tolong tugas ini dipahami betul karena ini menjadi dasar tugas 1 ini ya. Dasar untuk pemahaman nanti masalah peluang gitu ya. Tolong dipelajari kembali walaupun kemarin sudah dikirim ya tugasnya. Dan kalau tugas 2 ini memang masuk ke materi. Nah, agar supaya nanti pada saat dijelaskan itu sudah tahu gitu ya, sudah paham. Jadi tinggal meluruskan aja gitu ya. Jadi kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan gitu ya. Baik, yang pertama ini adalah kaidah perkalian ya. Ini kita langsung ke contoh aja. Ini kaidah perkalian nih. Misalkan di sini ada kota A, kota B, kota C ya. Dari kota A ke kota B ini ada 3 jalan yang bisa ditempuh. Bisa jalan yang satu, tengah atau yang bawah. Kemudian dari kota B ke C ada 2 jalan gitu ya. Nah, ada berapa rute perjalanan dari kota A ke C yang dapat ditempuh melalui B gitu ya. Nah, untuk menentukannya itu tinggal dikalikan aja. Di sini ada 2 rute, ada 3 rute, yang ini ada 2. Jadi 3 kali 2, jadi ada 6 gitu ya, ada 6 perjalanan. Misalkan dari sini bisa melalui ke atas atau melalui ke bawah. Sedangkan yang tengah ini ada 2 kan. Kalau ini ke atas ke bawah, yang ini atas ke bawah, yang ini juga sama, bisa ke atas, bisa ke bawah. Jadi ada 6. Ya, ada 6 perjalanan gitu. Ini tinggal dikalikan prinsipnya ya. Kemudian misalkan contoh 2, nih dalam sebuah pesta tersedia 4 jenis nasi, ada 5 sayur jenisnya ya. Ada 3 jenis daging, 5 jenis buah-buahan, dan minumannya 3 jenis. Berapa jumlah susunan menu makanan yang dapat diperoleh gitu ya. Nah, ini juga sama prinsipnya, tinggal dikalikan ya. Nasinya 4, sayurnya 5, 4 kali 5 kali 3 kali 5 kali 3. Jadi ada 900 menu ya. Nah, jadi menunya ada bisa pilihannya ada 900 ya, cukup banyak. Cuman masalahnya nanti apakah cocok atau tidak gitu ya menunya itu ya. Nah, tergantung nanti. Tinggal pilih aja. Tapi banyaknya ini kita ada 900 gitu ya. Kalau datanya seperti ini. Nah, kemudian juga kita dari angka ada angka nih, ada 2, 3, 4, 5, dan 6. Ada berapa banyaknya bilangan yang terdiri dari 3 angka ya. Yang A ini saya minta yang lebih kecil dari 400 gitu ya. Lebih kecil dari 400. Yang B yang lebih kecil dari 350. Nah, kalau yang A ini lebih kecil dari 400. Berarti yang 3 angka itu berarti ada 3 untuk ratusan, puluhan, satuan gitu kan? Nah, kita pilih dulu untuk angka ratusan sini. Nah, kalau lebih kecil dari 400 berarti angka ratusannya harus lebih kecil dari 4 gitu kan? Berarti di sini pilihannya bisa 2, bisa 3. Nah, ada berapa pilihan di sini untuk ratusan? Ada 2, yaitu 2 dan 3. Berarti di sini bisa diisi dengan 2 pilihan gitu ya, yaitu untuk 2 dan 3. Nah, sekarang untuk puluhannya. Nah, untuk puluhannya, nah ini kan bisa semuanya masuk ya. Ya, bisa 340, 360 sekian. Nah, jadi ada 5 pilihan, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 pilihan. Begitu juga untuk satuan. Di sini semuanya masuk gitu ya. Sehingga banyaknya
bilangan yang lebih kecil dari 400 yang terdiri dari 3 angka, itu ada 50 bilangan, jadi tinggal dikalikan gitu ya. Nah, sekarang yang lebih kecil dari 350. Gitu. Nah, yang lebih kecil dari 350 itu kan berarti di sini untuk ratusannya itu bisa 2, bisa juga 3. Nah, antara 2 dan 3, 2 dan 3 ini dipisah. Nah, sekarang untuk 2 dulu di sini misalnya ya. Nah, untuk 2. 2 aja berarti hanya satu pilihan gitu ya. Kalau di sini angka 2, berarti di sininya 200 sekian, 200 sekian, berarti di sini angka yang ini masuk semua ya. 260 sekian, berarti ada 5 pilihan untuk puluhannya. Sedangkan di sini untuk ratusannya cuman untuk angka 2 aja, berarti satu pilihan gitu ya. Jadi ini 5 pilihan. Berarti juga satuannya ada semuanya masuk gitu ya. Jadi di sini ada 25 gitu bilangan. Nah, sekarang untuk angka 3 di sini. Nah, untuk angka 3 di sini berarti satu pilihan ya. Sini ya, 1. Nah, sekarang 350 berarti yang lebih kecil dari 50 itu kan 2, 3, dan 4, begitu kan? Ya, berarti hanya 3 di sini nih. Ya, ada 3 pilihan, bisa 2, bisa 3, bisa 4. Jadi 320 sekian, 330 sekian, 340 sekian. Nah, kalau 5 ini nggak boleh ya, karena tidak lebih kecil dari 50 nantinya. Sehingga di sini ada 3 pilihan gitu ya. Nah, untuk satuannya ini masuk semuanya ya. Bisa 2, bisa 3, bisa 4, 5 maupun 6 masuk ke sini gitu ya. Jadi ada 5 pilihan sehingga di sini ada 15. Sehingga totalnya yang lebih kecil dari 350 itu berarti 15 ditambah 25 ada 40 bilangan gitu ya. Gitu. Nah, itu untuk kaidah perkalian. Berikutnya, nah ini baru ya, notasi faktorial. Definisinya begini. Yang dimaksud dengan faktorial itu adalah perkalian bilangan bulat dari 1 sampai dengan n. Disebut dengan n faktorial. Boleh juga orang mengatakannya fakultet ya. Notasinya itu adalah n tanda seru. Jadi kalau ada tanda seru dibacanya faktorial atau fakultet ya atau fakultas gitu. Nah, jadi n faktorial itu adalah n kali n-1 kali n-2 terus sampai ke 3 kali 2 kali 1 ya. Ya, jadi contohnya begini. Misalkan ada 5 faktorial, berarti perkalian 5 sampai dengan 1. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 gitu. Jadi ini 5 faktorial itu nilainya 120 ya. Nah, perkaliannya boleh nggak nulisnya? Ini kan 5, 4, 3, 2, 1. Boleh nggak dibalik? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu boleh ya. Jadi 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5. Hasilnya sama, 120 ya. Tapi biasanya kita gunakan yang menurun ya dari yang terbesar dulu ke yang kecil. Kemudian misalkan 7 faktorial, berarti ini dari 7 sampai dengan 1 dikaliin ya. 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 1. Dari 5040 ya. Oke. Itu yang disebut dengan faktorial. Jadi ada n tanda seru ya, 5 tanda seru, 5 faktorial, 7 faktorial gitu. Berikutnya ada perjanjian nih. Kalau ada 0 faktorial itu nilainya 1. Jadi di perjanjiannya ya. Jadi kalau ada 0 faktorial itu adalah nilainya 1. Ini nggak bisa diganggu gugat karena itu sudah perjanjian ya. Padahal tadi berarti ini perkalian 0 kali harusnya 0 kan gitu kalau perkaliannya. Tapi di sini ada perjanjian. Yaitu kalau ada 0 faktorial itu adalah 1. Kemudian bentuk lain dari n faktorial bisa juga kita tulis n kali n-1 kali n-2 faktorial. Bisa disingkat gitu ya. Contohnya misalkan 8 faktorial itu bisa ditulis 8 kali 7 kali 6 faktorial gitu. Jadi 6 faktorialnya nggak ditulis 6 kali 5 kali 2 kali 4 kali 3 kali 2 1 ya. Jadi hanya sampai di sini nulisnya boleh. Atau misalnya penulisan lain 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial gitu ya.
Jadi bisa disingkat. Jadi tidak harus ditulis semua misalkan. Atau juga boleh misalkan 8 kali 7 faktorial. Nanti tergantung pada kebutuhan ya. Nah, biasanya untuk menyederhanakan seperti ini. Misalnya nih, berapa nilai atau sederhanakan 10 faktorial dibagi 7 faktorial gitu ya. Ini berarti 10 faktorial itu 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial. Kenapa sampai dengan 7 faktorial? Karena yang bawahnya 7 faktorial ya. Nah, ini kan sama nih, bisa dicoret gitu. Jadi nggak usah ditulis semua gitu ya. Ini 7 faktorial dicoret, tinggal 10 kali 9 kali 8. Jadi nilai 10 faktorial dibagi 7 faktorial itu adalah 720 gitu ya. Jadi ini manfaat atau guna dari n faktorial disingkat seperti ini gitu ya. Oke, itu yang disebut dengan notasi faktorial dan ini akan dipakai nih pada peluang ya. Nah, sekarang kita masuk ke permutasi. Ya, kita lihat definisinya dulu. Permutasi itu adalah susunan unsur-unsur yang berbeda dengan memperhatikan urutannya. Jadi ada urutan unsur-unsur di mana urutannya itu diperhatikan. Misalnya kalau ada urutan AB dengan BA, maka itu dihitung menjadi 2 gitu ya. Ada 2 macam. AB dengan BA walaupun penyusunnya sama A dan B, tapi urutannya dia berbeda. Yang satu A-nya di depan, yang satu B-nya di belakang. Ya, jadi AB dengan BA. Nah, maka dihitung 2 gitu ya di dalam permutasi. Nah, permutasi R unsur dari N unsur yang ada dinotasikan dengan NPR seperti ini ya. Nah, bisa juga yang ini, bisa juga penulisan yang gini. Rumusnya adalah N faktorial dibagi N min R faktorial. Gitu ya. Jadi ini adalah rumus permutasi. Jadi penulisan permutasi boleh seperti ini, boleh ini, boleh ini. Contohnya, misalkan ada berapa cara menyusun huruf A, B, C, D bila diambil dua huruf misalnya ya, A dengan B, A dengan C, A dengan D, dan seterusnya. Kalau ini diambil 3 huruf, ada berapa susunan? Misalkan A, B, C, A, B, D, A, C, D, dan seterusnya ya. Kalau 4 huruf, berarti A, B, C, D, A, C, D, B, dan seterusnya ya, ada berapa gitu. Nah, kita hitung pakai rumus ini gitu ya. Pakai rumus permutasi. Nah, karena A, B, C, D berarti N-nya ada 4 sini. Kemudian diambil 2 huruf berarti R-nya 2 gitu ya. Jadi NPR 4P2 gitu. 4 faktorial dibagi 4 kurang 2 faktorial. Jadi kita dapatkan 4 kali 3 kali 2 faktorial. Disingkat ya sampai situ. Dibagi dengan 2 faktorial. Ini habis tinggal 4 kali 3. Jadi ada 12 pasang gitu ya. Kalau diambil dua-dua A dengan B, A dengan C, A dengan D, B dengan A, C dengan A, dan seterusnya. Jadi ada 12 pasang. Bagaimana kalau 3 huruf? Nah, kalau 3 huruf tinggal masukin aja ke rumus. 4P3, 4 faktorial dibagi 4 kurang 3, gitu ya. 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 1 faktorial. Jadi 4 kali 3 kali 2, satunya coret ya sama aja ya. Jadi 24, sini ada 24 cara. Ya, misalkan ABC gitu ya, ABD dan seterusnya. Nah, sekarang bagaimana kalau 4 diambilnya? 4 huruf gitu ya. Berarti 4P4. 4 faktorial dibagi 4 kurang 4 ya. 4 faktorialnya 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 0 faktorial. Nah, tadi 0 faktorial ini berapa? 1 ya. Nah, kalau ini tidak diperjanjikan ya, nah ini kita nggak bisa ngitung nih. Makanya tadi dijanjikan bahwa 0 faktorial itu 1, sehingga ini dibagi 1. Jadi ada 24 ya, permutasi gitu. Oke, itu untuk permutasi yang menggunakan definisi yang tadi ya. Kemudian juga ada permutasi siklis, artinya gini, kalau permutasi siklis ini perputaran. Jadi kalau ada penyusunannya itu dalam bentuk melingkar gitu ya. Misalkan orang duduk di meja yang melingkar. Nah, ada berapa cara misalkan orang akan bisa duduk
dalam kursi yang melingkar atau meja yang bulat gitu ya, mejanya gitu. Nah, rumusnya itu kalau dari n unsur ya, itu adalah rumusnya adalah n-1 faktorial gitu. Nah, contohnya misalkan dari 6 orang akan duduk pada kursi yang melingkar. Maka banyaknya cara duduk itu adalah 6 kurang 1 gitu, faktorial ya. Jadi ada 5 faktorial, itu ada 120 cara gitu ya. Ini umum, nanti soalnya bisa divariasikan ya. Nah, ini. Jadi kalau dalam melingkar ini adalah n-1. Kemudian juga bagaimana kalau dengan ada huruf yang sama dengan pengulangan ya. Nah, kalau ada pengulangan nanti banyaknya huruf faktorial dibagi dengan ada berapa huruf yang ada pengulangannya gitu ya. Dan masing-masing ada berapa. Nah, di sini n1 faktorial, n2 faktorial sampai dengan nk faktorial gitu ya. Ini rumusnya. Kalau ada huruf-huruf yang sama. Misalnya ada berapa macam kata yang dibuat dari kata anida, anorganik, Mississippi gitu ya. Nah, kalau ini caranya kita lihat, misalkan anida, N-nya ada berapa nih? Ada semuanya. Ada 1, 2, 4, ada 5 ya N-nya. Gitu. Kemudian ada huruf yang sama enggak? Ada, yaitu huruf A. Nah, huruf A ini kita sebut dengan N1, yaitu untuk huruf A. Ada berapa A-nya? Ada 2, gitu ya. Ada lagi enggak yang sama? Enggak ada lagi. Berarti hanya ada N1. Nah, maka banyaknya susunan yang bisa kita buat itu P52 gitu ya. Atau 5 faktorial dibagi dengan 2 faktorial. Yang ini dibagi ini aja gitu ya. Kita dapatkan 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial. 2 faktorialnya dicoret, tinggal 5, 4, 3, dan 60 ya. Kemudian kali dengan anorganik. N-nya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, N-nya 9. Nah, kemudian huruf yang samanya ada, yaitu huruf A. N1-nya A, ada 2. Ada lagi yang sama? Ada, yaitu huruf N. N-nya kita sebut dengan N2. Ya, untuk huruf N. Ada berapa N-nya? Ada 2 juga. Cari lagi ada nggak yang sama? Kalau ada yang sama, sebut ini N3. Kalau masih ada yang sama, N4 dan seterusnya gitu ya. Karena di sini hanya ada 2, A dan N aja, maka kita cukup sampai sini. Kita cari sekarang permutasinya ada 9 faktorial dibagi dengan 2 faktorial untuk yang ini, ya untuk yang A yang ini, dan dikali juga 2 faktorial untuk yang ini. Jadi 2 faktorial kali 2 faktorial gitu ya. Nah, yang 9 faktorial, 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial. 2 faktorialnya coret dengan yang ini 1 ya. Kemudian yang 2 faktorial ini adalah 2 kali 1, 2. Kemudian 2 ini bagi dengan yang ini 4 bagi 2 ya. Tinggal 2. Jadi ini 2. Jadi 9, 8, 7, 6, 5, 2, 3. Yang 2 ini dari 4 ini dibagi 2 yang ini ya. Jadi ada 60 cara begitu ya. Oke, itu dari anorganik. Nah, Mississippi coba ya, silakan nanti dikerjakan sendiri nih ya. N1-nya misalnya untuk huruf S ya, S-nya ada 3. Kemudian N2 untuk P ada 2 gitu. N3 untuk huruf I. Nah, I-nya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, ada 4 gitu ya. Nah, jadi ada N1, di sini ada N2, ada N3, di sini ada 3 yang sama ya. Oke, silakan dihitung berapa banyaknya permutasi yang bisa dibuat ya. Oke, itu permutasi. Nah, berikutnya setelah permutasi kita coba yang masuk ke kombinasi. Yang disebut dengan kombinasi adalah susunan unsur-unsur yang berbeda tanpa memperhatikan urutannya. Nah, bedanya dengan permutasi, kalau permutasi itu AB dengan BA itu dianggap berbeda. Tapi kalau kombinasi, kalau ada AB dengan BA itu dianggap satu, ya. Karena unsurnya yang menyusunnya sama, AB A dengan B gitu ya. Walaupun urutannya di situ berbeda, AB dengan BA. Nah, kalau dalam permutasi dianggap 2, kalau dalam kombinasi dianggap 1. Ya. Rumusnya
Nah, kombinasi N unsur dari N unsur yang tersedia itu adalah NCR, kalau tadi PNR ya, NC. C itu kombinasi ya. Rumusnya adalah N faktorial dibagi N min R faktorial kali R faktorial. Jadi ada di sini tambahannya kali R faktorial ya. Kalau yang tadi permutasi N faktorial dibagi N min R faktorial saja sampai sini kalau permutasi. Kalau kombinasi dikali dengan R faktorial ya. Nah, ada berapa kombinasi dari huruf A, B, C, D? Bila diambil 2 huruf, diambil 3 huruf, dan ambil 4 huruf. Kita lihat ya pasangannya. Nah, N-nya ini ada 4. Nah, kalau diambil 2 huruf berarti R-nya ada 2. Ya. Oke. Jadi 4 faktorial, 4C2 dibagi dengan 4 kurang 2 kali 2 faktorial. Ini R-nya. Ya. 4 kali 3 kali 2 faktorial dibagi ini 4 kurang 2, 2 faktorial, yang ini 2 faktorial ya. 2 faktorialnya coret, yang 2 faktorial ini bagi 4, yang ini 4 dibagi 2 faktorial 2. Jadi ada 6 cara. Jadi pasangannya tuh AB, AC, AD gitu ya, BC sama BD. Satu lagi CD ya, ada 6 gitu. Nah, AB dengan BA itu dianggap satu kalau kombinasi ya, tapi kalau permutasi tadi AB dengan BA itu dianggap berbeda ya. Itu bedanya antara kombinasi dengan permutasi. Jadi ada 6 kalau dalam kombinasi. Kalau tadi ada permutasi ada 12 kalau nggak salah ya, ada 12. Nah, kalau misalnya diambil 3, berarti ini ada 4 ya. 4 faktorial, 4 kurang 3 kali 3 faktorial. Jadi kita dapatkan ada 4. Kalau diambil 4 huruf, nah hanya ada 1 ya, ABCD aja gitu ya. Dimana kalau ada ACDB ya sama itu ya, karena susunannya sama ABCD juga gitu ya. Itu bedanya dengan permutasi. Oke, kombinasi saya rasa udah jelas ya. Nah, baik, sampai situ dulu. Nah, nanti untuk latihannya nih silakan kalian kerjakan halaman 49, ada soal nomor 1 sampai dengan 10 yang ada pada modul ya. Nanti bisa dikerjakan di rumah untuk minggu depan sudah selesai ya, minggu depan udah selesai. Nggak usah dikumpulkan kayaknya ya, dikerjakan aja dulu. Hanya nanti ada evaluasi sebelum materi berikutnya gitu ya. Oke, nah minggu depan sebelum materi baru ada evaluasi dulu ya. Pada hari ini yang permutasi dan kombinasi dengan faktorial ya. Oke, saya rasa itu untuk pertemuan kita kali ini ya. Nanti ketemu lagi minggu depan. Mudah-mudahan kita bisa ketemu dengan materi baru yang berikutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.